nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk kita mengawali acara kali ini, dua sesi webinar kali ini, marilah kita buka webinar berkaitan dengan kupas tuntas otopsi forensik studi kasus 6 jenazah Laskar FPI. Mari kita buka dengan suratul Fatihah. Bi barakatil kumul kitab Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Ini dari mana aja nih yang paling jauh mungkin? Ada? Boleh dinyalakan mic-nya. Yang paling jauh mungkin. Kalimantan Barat. Dari mana, Kak? Kalimantan Barat. Masya Allah. Dari Papua Barat, Papua Barat. Anak dari Papua Barat. Mantap, mantap. Apa ya? Papua Barat ya. Dari Papua Barat. Ada lagi yang paling jauh mungkin dari Malaysia gitu, lagi di Malaysia gitu. Ada lagi? Nah, insya Allah kebetulan juga sedikit informasi bahwa webinar kali ini akan disiarkan langsung melalui akun YouTube Front TV yang nanti yang beberapa juga sudah disebar di beberapa grup, di beberapa sosial media. Mungkin bisa kali ada kerabatnya yang belum bisa gabung lewat Zoom bisa melihat tayangan ulangnya nanti di Front TV gitu. Itu ada lagi yang paling jauh mungkin? Ada ya. Oke, itu saja mungkin ya sapa-sapanya. Nanti selanjutnya kita akan dari Riau. Masya Allah, luar biasa ya. Takbir untuk Riau. Allahu Akbar ya. Dari Riau luar biasa ya. Selamat datang Kak yang dari Riau ya. Semoga bisa menikmati materinya ya. Karena di jamuan kan jaga jarak ya. Kami Pekanbaru Riau, luar biasa, Masya Allah. Ada lagi yang mungkin dari yang lain itu, dari aktivis HAM mungkin biasanya juga. Oke. Yang dari Aceh, saya lihat dari daftar hadirnya ada yang dari Aceh, yang terjauh ya. Ada juga yang termuda ya, yang terdaftar tuh di daftarnya di SMK aja. Instansinya SMK ya, entah guru atau juga murid. Oh, biro semua. Ya. Bisa kita hitung sebagai yang termuda ya. Sebagai kayak gitu ya. Oke, kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu kurikulum fitnya dari beberapa narasumber kita. Ya. Narasumber yang pertama kita ini yang akan insya Allah akan disampaikan berkaitan dengan dari sisi otopsi forensik yang akan disampaikan oleh Dokter Cepi Sayusman. Beliau merupakan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia wilayah Jawa Barat, dan beliau juga merupakan salah satu pengajar di Fakultas Kedokteran. Beliau mengajar kedokteran forensik di Universitas Pajajaran Bandung. Yang kedua nanti insya Allah akan disampaikan narasumbernya itu ya dari Bang Ajis ya, Bang Ajis Yanuar ya. Beliau merupakan kuasa hukum dari keluarga korban dari 6 Laskar Front Pembela Islam yang terkena musibah tragedi di kilometer 50. Nah, tadi ya saya yakin sedikit melengkapi tadi kurikulum fit dari Dr. Cepi. Beliau merupakan lahir di Ciamis kelahiran 1975 dan beliau merupakan
lektor di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Nah, alamat rumah di Jalan Salatiga nomor 3, Antapani Kidul, Kota Bandung. Beliau merupakan sarjana kedokteran Universitas Pajajaran, kemudian dokter umum spesialis di Universitas Pajajaran juga. Dan beliau merupakan ketua perhimpunan dokter forensik Indonesia wilayah Jawa Barat. Nah, mungkin sebelum kita mulai juga, karena kita akan studi kasus tentang 6 jenazah Laskar FPI, agar 6 jenazah almarhum menjadikan syahid di jalan Allah. Mari kita kirimkan doa terlebih dahulu untuk 6 jenazah tersebut. Kita berikan doa sebagai bentuk apresiasi terhadap orang yang sudah, terhadap bentuk kepedulian kita terhadap orang yang sudah meninggal. Bi barakatul kitab Al-Fatihah. Ya, mungkin alhamdulillah. Mungkin saya cek dulu nih, Dokter Cepi sudah hadir? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Bang Ajis Yanuar sudah hadir? Sepertinya mungkin belum bergabung ya. Mungkin sambil kita menunggu Bang Ajis Januar, kita mungkin mendengarkan terlebih dahulu webinar seri pertama, materi seri pertama berkaitan dengan otopsi forensik yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Cepi Sayusman. Beliau merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia wilayah Jawa Barat. Kepada yang terhormat Dr. Cepi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kebetulan nih, alhamdulillah ya, dalam suasana hujan juga kalau di sini di rumah begitu. Kita sambil di rumah sambil mengkaji sesuatu yang mungkin pada saatnya ini akan jelas ini sudah menjadi tulisan sejarah ya, atau peristiwa, namanya peristiwa. Mudah-mudahan sejarah itu atau peristiwa itu selalu menjadi pelajaran buat kita ya. Jangan sampai kalaulah itu pelajaran yang kurang baik, jangan sampai peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi kembali begitu. Mungkin langsung saja karena waktunya juga terbatas ya, nampaknya ya. Jadi saya akan melihat dari sudut sisi forensiknya ya. Dari sudut forensik terkait kasus khusus, boleh dibuka slide-nya? Saya udah kirim ya slide-nya. Enggak, boleh dibuka slide-nya. Sambil menunggu saya lanjut ya. Ya, otopsi forensik kasus khusus ya, tentunya yang saya maksud kasus khusus itu adalah kasus yang tadi sudah disebutkan ya. Kemudian slide berikutnya. Jadi ada masalah sistem di dalam kaitannya dengan praktek forensik di Indonesia ini. Kita mengistilahkannya dengan sistem investigasi kematian. Boleh slide berikutnya, Kang Samsul? Ya. Jadi ada permasalahan sistem investigasi kematian. Ya, pada dasarnya kita ini membuat orang yang meninggal ini bisa berbicara atau bisa mengungkapkan apa yang dia alami dengan tujuan untuk nantinya untuk menjaga kehidupan. Ya, pada dasarnya seperti itu. Nah, kemudian yang harus jadi perhatian di sini adalah unlawful death atau sebagian menyebutnya dengan extrajudicial killing begitu.
Jadi terjadinya kasus pembunuhan di luar dari perintah undang-undang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada pembunuhan yang memang itu diharuskan oleh undang-undang. Dalam hal ini kita mengetahui adanya hukuman mati begitu ya. Tapi dalam peristiwa kehidupan selama kehidupan manusia juga tidak jarang terjadi kasus pembunuhan yang itu di luar dari kewenangan hukum ya. Nah, sedikit di slide berikut kalau boleh, itu sedikit bercerita tentang sejarah terbentuknya sistem investigasi kematian ini. Kita mengenal ya, yang paling tua itu adalah sistem koroner. Sistem koroner dan kemudian yang juga terkenal adalah sistem medical examiner ya. Nah, jadi tujuan dari dibentuknya sistem investigasi kematian ini sebetulnya tegas ya di dalam textbook atau kitab sucinya forensik itu dikatakan ya bahwa tujuan adanya sistem investigasi kematian itu adalah untuk memisahkan investigasi kematian dari penegak hukum, dalam hal ini polisi ya. Jadi investigasi kematian itu tidak boleh dilakukan di bawah institusi kepolisian ya. Kenapa begitu? Di slide berikut, di slide yang ketiga, ada beberapa prinsip-prinsip sistem investigasi kematian yang akan sengaja atau tidak disengaja itu akan berbenturan apabila dilaksanakan di bawah institusi kepolisian. Nah, beberapa di antaranya adalah independensi ya. Jadi sistem tersebut harus berdiri sendiri. Ya, tidak terikat kepada institusi tertentu, atau di situ juga ada dikatakan tidak ada konflik of interest ya. Nah, kemudian dilakukan secara formal, yang ketiganya profesional, yang keempatnya ilmiah. Kemudian ada juga imparsial atau bersifat netral, adil, dan transparan. Nah, beberapa prinsip investigasi kematian tidak akan bisa dipenuhi apabila itu dilakukan di bawah institusi kepolisian. Dan ini menjadi PR besar sebetulnya bangsa ini diantaranya. Nah, kemudian ada juga ratifikasi undang-undang atau Convention Against Torture ya. Yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Ini slide-nya emang nggak pindah ya? Ya, jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Nah, ini juga nanti di dalam mekanismenya, ya. Di dalam mekanisme ini bisa diperhatikan apabila terjadi sesuatu yang tadi di luar undang-undang, maka Amnesty International yang merupakan salah satu organ yang diakui oleh PBB itu bisa bergerak ya. Nah, ini saya tidak tahu nih kita di Indonesia sudah bergerak atau tidak terkait dengan kasus ini. Nah, jadi nanti masuknya ke dalam mekanisme intervensi. Jadi mereka bisa mengintervensi apabila negara misalkan kurang respon terhadap adanya dugaan yang tadi disebutkan. Ya, nah maka paling tidak nanti kalau sudah ini sampai ke PBB, maka penyelesaian kasusnya suatu negara itu harus sesuai dengan standar PBB. Ya. Nah, kemudian juga ini ada yang disebut dengan hak sipil dan politik, yaitu beberapa kaitan aturan dan perundangan yang mungkin berkaitan dengan kasus yang sekarang sedang ramai ini. Ya. Nah, hal lain yang termasuk terbaru ini tentang Minnesota Protocol. Ya, bagaimana Minnesota Protocol itu diterapkan apabila ada kemungkinan, ada potensi, ada dugaan, ada kecurigaan kematian yang di luar aturan perundangan begitu ya. Nah, dan kematian yang diduga dilakukan oleh negara atau organ dari negara ya, itu juga jadi perhatian begitu.
kemudian kematian di mana seseorang itu ditangkap, ditahan, ya. Kemudian di dalam penahanan negara atau organ negara. Ya, nah ini memang masuk ke dalam yang kita kenal dengan Minnesota Protocol, ya. Nah, kemudian negara itu seharusnya mengambil langkah-langkah yang baik ya terkait adanya kasus semacam ini, begitu ya. Nah, maka tadi sudah disebutkan juga bahwa seharusnya yang melakukan itu institusinya adalah independen, ya. Independen, tidak berada di dalam tekanan, apalagi bukan bagian dari institusi yang diduga anggotanya melakukan terlibat di dalam kasus tersebut, ya. Nah, itu harus seperti itu, negara itu harus seperti itu. Nah, jadi tidak harus bebas dari tekanan, ya, orang yang melakukan investigasinya dan seterusnya. Jadi itu hierarki atasan bawahan itu tidak boleh ada itu berkaitan dengan investigasi pada kasus-kasus ya, semacam itu, ya. Gitu. Kemudian yang tadi juga disebutkan harus imparsial, ya. Imparsial di slide-slide berikutnya. Nah, kemudian di slide berikutnya mangga terus. Nah, hal yang lainnya adalah harus transparan, tadi juga disebutkan, artinya terbuka. Orang bisa mengakses ya perkembangan dari, kalau di negara yang sudah baik itu diumumkan hasil dari hari ke harinya seperti apa perkembangannya, akan mengapa dan bagaimana gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian langsung saja pada kasus ini yang kita pahami yang kemungkinan menyebabkan kematian pada kasus ini, ya, dan karena memang kita tidak memeriksa sendiri ini kasusnya, kita anggap ini adalah kasus yang kurang lebih sama dengan kasus-kasus lain, yaitu yang kita paling santer dengar adalah tentang luka tembak, ya, luka tembak. Nah, di situ ada di slide disebutkan. Luka tembak itu ada yang membagi menjadi 4, ya. Jadi ada yang tempel atau kontak, ya. Ada yang menempel, jadi senjatanya menempel. Ada yang hampir menempel atau dekat. Ini kalau luka tembak itu ada yang jarak sedang, ya. Ada yang jarak jauh, ya. Ada yang kurang lebih seperti itu. Nah, ini di dalam luka tembak penting untuk diketahui, dan ini harusnya di dalam otopsi jelas, ya, begitu. Nah, ini yang perlu diketahui. Slide berikutnya juga, nah ini ada luka masuk dan luka keluar. Ini untuk memperlihatkan dari mana arah datangnya peluru, ya, peluru masuk dari mana, dan kalau peluru itu keluar dari mana, ya. Nah, kalau ada luka di kepala juga harus tahu itu bagaimana peluru itu masuk ke tulang tengkorak, ya. Nah, di mana masuknya, di mana keluarnya, begitu. Ini kurang lebih yang harus difahami dan harus ada di dalam laporan pemeriksaan, begitu. Sehingga jelas nanti arah tembakan itu dari mana, jaraknya berapa, begitu ya. Kemudian dari peluru itu sendiri bisa diketahui ya dari selongsongnya, dari mantelnya, dari kepala pelurunya, begitu. Itu bisa diketahui peluru itu keluar dari senjata yang mana, ya. Jadi ada sidik jarinya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, tadi ada beberapa gambar, ya, ada gambar senjatanya, terus itu yang di slide ada gambar pelurunya, bagian-bagian peluru. Nah, itu semua bagian dari peluru, mulai dari bagian paling depan, yang di tengah sampai yang di belakang itu ada sidiknya. Sehingga bisa ketahuan ini peluru keluar dari senjata yang mana. Nah, ini balistik, ya, ilmu balistik harusnya bisa diketahui. Ya, harusnya bisa diketahui sehingga dari senjata mana peluru itu keluar, begitu.
Dan kemudian nanti dikombinasikan antara jarak, arah, itu dari mana itu? Apa benar cocok dengan hasil pemeriksaan dan seterusnya begitu ya. Dan kalau tidak salah di berita juga digambarkan peristiwanya di mobil ya, yang saya tangkap, mohon koreksinya nanti kalau salah begitu. Ya tentu kan di mobilnya juga kalau peluru lari itu jelas kan kemana larinya, kalau belok juga belok kemana begitu. Itu jelas ya larinya. Nah artinya ini hal-hal yang nanti harus diperhatikan. Nah itu ada beberapa senjata, ada selongsong. Nah itu ada contoh juga tadi. Jadi peluru itu kalau lari melewati pistol itu dia memberikan jejak ya, ada bekasnya begitu. Itu bisa ketahuan ya. Apakah mutarnya ke kiri atau mutarnya ke kanan itu ada ya, bisa ketahuan seperti itu. Nah itu gambar yang ada ilustrasi di PP itu proses penembakan ya. Jadi kita lihat di situ ada, kalau ditembakkan itu tentu ada api, ada yang terbakar ya. Kemudian ada bubuk mesiunya ya. Nah jadi itu semua nanti bisa digunakan untuk melihat apakah ini jaraknya dekat atau jauh. Tentu kalau jaraknya dekat, apalagi menempel, tentu semua yang keluar di gambar ini kalau kita lihat, itu ada bekasnya di jenazah, ya. Seperti itu. Dan di tangan orang yang menembak, itu kalau diperiksa dengan baik, dengan cara yang benar, itu bisa ketahuan. Nah ini di gambar slide yang diperlihatkan ini yang tempel ya. Kalau nempel itu moncong pelurunya juga bisa kelihatan. Nah, ini contoh gambarnya begitu ya. Contoh gambarnya slide berikut. Nah kalau ini, kalau di bawahnya si kulitnya agak loose, agak longgar, maka bekasnya akan sedikit melebar. Akan sedikit melebar seperti itu. Tapi ada tetap yang jelasnya ada di situ. Mangga slide berikut bisa. Nah, ini miring. Kalau miring itu nanti bisa kelihatan gambarnya kurang lebih seperti itu ya. Gesekannya di mana, kemudian kalau jaraknya memang miring, nempel tapi miring begitu. Nah, ini akan menimbulkan luka seperti ini. Jadi, mangga slide berikut juga. Nah, ini kalau lukanya luka dekat ya, tidak tempel tapi dia jarak dekat begitu ya. Sama seperti tadi dengan arahnya tegak lurus. Nah, kalau miring menjadi seperti ini. Ya, slide berikut. Nah, ini bekas-bekas kalau dia memang ada tato ya. Kita menyebutnya clean tato. Jadi seperti ada tato di kulit di sekitarnya. Ini menandakan jaraknya dekat. Dan untuk mengukur jaraknya secara pasti ini bisa dilakukan uji balistik. Jadi ditembakkan dari peluru, nanti dibandingkan. Ketika tatonya luasnya sekian begitu ya, dengan gambaran seperti ini, pistolnya yang mana, kemudian ditembakkan, diujikan itu jarak berapa yang bisa menghasilkan tato seperti ini begitu. Ini bisa menjelaskan jarak ya. Kalau di mobil kan segimana jaraknya, nanti ini saja diperiksa. Jadi apakah memungkinkan itu kejadiannya di dalam jarak misalkan di mobil tersebut, ini harus bisa, kalau dilakukan dengan baik pemeriksaannya ini harus bisa dijelaskan. Gitu. Yuk slide berikut. Nah ini kalau pakai pakaian ya, jadi itu kelihatan ada yang bekas kebakarnya, ada yang bekas itunya, nah ada bekas peluru masuknya di mana ya. Nah, yuk slide berikut. Nah, ini tangan, ini pada orang yang bunuh diri ya gambarannya. Ini di tangannya ada bekas-bekas itunya, mesiu ya di tangannya. Nah, ini salah satu contoh pada orang yang kasus bunuh diri ini ya. Jadi ada bekas-bekas dari mesiunya di tangannya begitu ya. Slide berikut. Nah, ini tadi contoh luka tembaknya. Dan di sini bisa diukur diameter pelurunya ya, berdasarkan dari luka tembak ini diameter berapa bisa diketahui ya, sehingga nanti mengarah ke cocok ke tidak dengan senjata yang digunakan. Nah ini arahnya itu ke kanan ini kalau seperti ini ya. Slide berikut. Nah ini kalau di tengkorak.
jadi bisa bentuk stelat ini. Kalau di bawahnya tulang keras, ini luka tembak ya di kepala ini, di tulang tengkorak. Ini luka tembak tempel ya, bisa mengakibatkan tekanan ke samping sehingga kulitnya robek seperti bintang. Ya. Nah, nggak slide berikut. Ini kalau di tulang tengkorak luka masuknya seperti ini. Ya, jadi lebih besar di bagian dalam daripada di bagian yang luarnya. Sebaliknya, kalau dia tembus keluar sebaliknya, ya. Jadi bisa diketahui arah masuk, arah keluar dari mana. Yuk, slide berikut. Nah, ini sama yang tadi, ada api, ada mesiu, ya. Yuk, slide. Nah, ini apa yang sebaiknya dilakukan nanti ya. Di situ ada otopsi. Ya, bagaimana hasil otopsi? Pada dasarnya hasil otopsi itu akan dibuka ya. Dan orang-orang yang berkepentingan dan berwenang bisa meminta. Pada akhirnya kan akan dibuka juga di pengadilan, artinya hasil otopsi itu apabila ada hal yang penting untuk tidak dibuka terlebih dahulu, itu kadang penyidik tidak bisa memberikan dulu, misalkan takut pelakunya kabur atau apa dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi kalau tidak ada alasan-alasan itu harusnya bisa dimintakan hasilnya ya. Nah, jadi kalau memungkinkan hasil otopsinya diminta ya. Diminta, diperoleh, kemudian bisa dipelajari. Nah, kemudian ada opsi, saya dengar juga otopsi ulang. Nah, ini paling tidak untuk mengkonfirmasi apa hasil otopsi yang dilakukan sebelumnya, ya, dengan yang otopsi ulang ini. Dan tentu otopsi ulang itu akan baik apabila dia juga sebelumnya mempertimbangkan dan melihat hasil otopsi sebelumnya. Nah, pada hasil otopsi sebelumnya juga mestinya biasanya pada pemeriksaan itu dilakukan pemotoan ya. Dan mestinya sih bisa diminta juga foto-fotonya. Begitu. Tentu untuk kepentingan yang lebih besar ya. Nah, mungkin pada dasarnya ini mestinya bisa dibuka ya. Kemudian nanti di otopsi itu dilihat lukanya dari mana sih, dari depan, dari belakang, atau dari mana. Ya, kalau kita dengar baik di televisi ataupun di media-media itu lukanya rata-rata atau mungkin hampir seluruhnya ya. Kalau tidak salah dengar itu ada 18 luka, kemudian ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4, dan rata-rata itu di dada kiri. Nah, itu bagaimana ceritanya? Luka itu apakah arahnya dari mana, kemudian jaraknya dari mana, senjatanya dari mana, begitu ya. Kalau kejadiannya katanya di kendaraan berarti mungkin ada yang lain, ada tanda-tandanya begitu, kemudian ada pelurunya, terus bagaimana hasil sidik pelurunya dan seterusnya ya. Nah, tadi arah tembakan sudah. Dan uji balistik ya, uji balistik. Nah, jadi tadi deteksi residu pada yang melakukan, apakah itu dilakukan atau tidak, termasuk pada yang menembak ya. Tentu deteksi residu ini pada yang menembak ya. Nah, kemudian si penembaknya ini diperiksa atau tidak, begitu. Ya harusnya kalau memang harusnya diperiksa ya. Harusnya diperiksa. Kemudian tadi ada kendaraan, TKP-nya kendaraan diantaranya yang kita dengar begitu. Nah ini bagaimana pemeriksaan kendaraannya begitu. Nah ini tentu perlu ketelitian ya. Perlu ketelitian dan perlu kehati-hatian begitu. Nah dari hasil otopsi, hasil cerita ini bagaimana? Kemungkinannya bisa terjadi sampai seperti itu begitu ya. Nah, kesimpulan dari semua ini kurang lebih ya ini pada slide ini. Jadi sebetulnya kasus ini kan bukan kasus pertama juga begitu ya.
yang tahu kasus Yono mungkin ya, kasus Yono yang terduga teroris dan seterusnya begitu mungkin tahu. Dan juga kasus-kasus yang lainnya. Jadi kasus ini ya PR kita semua lah ya, PR kita semua, kasus ini banyak begitu. Dan salah satu yang menurut saya urgen untuk dilakukan adalah untuk dalam tanda kutip untuk keselamatan semua, ya, dalam hal ini adalah keadilan, begitu. Maka salah satu yang penting untuk diperbaiki adalah sistem investigasi kematiannya, sehingga orang merasa diperlakukan dengan adil dan orang merasa diperhatikan dan tidak diabaikan, begitu. Dan semua mendapat perhatian sehingga jelas terang peristiwanya seperti apa. Ya, bangga slide berikut. Nah, ini kan yang kita maksud, kita mencintai negara kita, Indonesia. Jadi peristiwa apapun yang terjadi benar-benar harus menjadi pelajaran untuk kita semua. Untuk pihak manapun, ya, untuk pihak manapun, karena memang Indonesia ini yang oh ini salah ketik lagi ya. Nah, yang kedua adalah di situ cinta kepolisian ya. Institusi kepolisian ini kan institusi yang baik pada dasarnya ya tujuannya. Nah, tapi juga kan tidak bisa dipungkiri sebagaimana kita ketahui di media, ada juga di dalam kepolisian itu kan ya yang kita tahu lah, ada yang korupsi juga, ada yang salah juga, ada yang melakukan pelanggaran. Ya sebagaimana di masyarakat pada umumnya, itu juga terjadi di institusi-institusi termasuk institusi kepolisian. Artinya semua institusi termasuk di masyarakat kan harus berusaha memperbaiki itu semua ya. Tentu sesuatu itu bisa diperbaiki apabila terbuka, transparan, tadi ya, independen dan seterusnya. Dalam hal ini tujuannya adalah tujuan luhur keadilan ya. Dan tentu di sini juga tidak lupa kita cinta kemanusiaan ya. Jadi di atas hal-hal itu maka kemanusiaan ya. Jadi harus satu nyawa itu harus dihargai ya, sebagaimana kita paham sebagai orang beragama begitu, satu nyawa itu harus dihargai. Mungkin itu singkatnya, saya pikir jangan berlama-lama juga, mungkin nanti didiskusi lah, mangga kita diskusi ya. Kang Dokter, punten ada sedikit waktu untuk Kang Dokter sekitar 5 menit lagi. Kita punya foto dari kuasa hukum, foto-foto korban, barangkali bisa dikomentari sedikit. Boleh, Bangga. Atau sedikit saya juga pernah lihat ya fotonya. Jadi yang kita lihat di situ ada luka dan nampaknya memang itu kita tidak bisa memastikan karena kita hanya lihat dari foto ya. Nah, dari foto itu tadi ada beberapa luka dan memang rata-rata di dada kiri, artinya kan mengarah ke jantung itu semua ya. Artinya luka itu adalah luka yang mematikan begitu. Jadi kurang lebih ditujukan untuk mematikan begitu, karena memang kalau posisinya di jantung sebelah kiri ya tidak lain tidak bukan, kalau luka di situ mau dengan alat apapun itu ada tujuannya kurang lebih untuk mematikan begitu ya. Kemudian nih, kalau ini nampaknya ada pembusukan, ada juga warna agak kehitaman. Biasanya di pembusukan itu memang lebih cepat di bagian yang ada lukanya, terlepas itu dari luka apapun ya. Jenis luka macam-macam, bisa luka bakar, bisa luka tembak, bisa luka memar ya karena benda tumpul dan seterusnya begitu. Dan pada yang membusuk ini memang dan pada bagian membusuk, apalagi pada bagian yang misalkan luka karena pembusukannya lebih cepat, maka kulit ari itu bisa mudah terkelupas ya. Nah, itu bisa dibedakan dengan luka lecet, kalau di bagian bawahnya nanti kelihatan di bawah dari. Nah, ini juga nampaknya kulit terkelupas ya, karena proses pembusukan dan terkelupasnya di bagian, sebagiannya di bagian yang memang ada lukanya ya. Itu dilihat bagian yang warnanya agak berbeda tuh di dekat lubang luka ya, di sebelah kiri itu. Kalau yang itu di tengah itu bekas dari otopsinya ya. Mangga. Slide berikutnya.
Ini juga nampaknya ada darah keluar ya, darah postmortal setelah mati. Kalau belum habis darahnya dan dia di bagian bawah masih ini, dia masih keluar seperti ini ya, masih keluar seperti itu. Yuk slide. Ya, ini bekas otopsinya, itu ada luka di dada sebelah kiri juga begitu, dan sudah tampak juga pembusukan itu agak hijau-hijau ya di leher. Ya. Enggak. Slide berikut. Kalau bengkak-bengkak pada pembusukan memang membengkak ya, cuma bisa dibedakan nanti bengkaknya di bagian mana. Dan ini kalau dilakukan dengan baik, kalau ada ketidakyakinan apakah ini luka memar atau apa, itu bisa diambil jaringannya sebetulnya untuk pemeriksaan mikroskop ya. Kalau yang baik itu seperti itu, sehingga bisa dipastikan apakah itu luka atau itu bukan ya. Slide. Ya, ini kurang lebih sama ya. Ada luka. Nah, ini ada mengelupas juga. Nah, kelihatan memang sudah ada pembusukan kalau sekilas dilihat dari gambar ya. Nah, itu ada di mengelupasnya ada di bagian yang ada lukanya ya. Nah, begitu. Jadi kulit arinya ya, mangga slide berikut. Oh, sudah habis ya. Yang terlihat seperti itu, tapi itu kan dari gambar foto ya. Jadi memang yang lebih baiknya dilihat langsung begitu. Mangga. Ya, terima kasih kepada Dokter CP ya. Nah, nanti kita lanjut di sesi diskusi. Alhamdulillah kebetulan juga sudah hadir tadi ya Bang Ajis Januar. Assalamualaikum Bang Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat Bang Ajis? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Beliau ini luar biasa nih. Mungkin tiap hari menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tentang apa di kejadian di kilometer 50. Mungkin langsung saja kita tanpa berlama-lama biar kita mendengarkan langsung saja bagaimana kesaksian Bang Ajis. Mungkin juga Bang Ajis juga menyaksikan di jenazah Bang Ajis ya? Iya. Ya, nah mungkin nanti kita akan dengarkan saja cerita dari Bang Ajis seperti apa dan kemudian juga apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum keluarga korban untuk kejadian di kilometer 50 ini. Kepada yang terhormat Bang Ajis Januar selaku kuasa hukum 6 jenazah keluarga korban dan juga Wasekum DPP FPI yang terhormat dipersilakan. Baik, terima kasih Akang atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya coba sedikit sampaikan perihal mengenai latar belakang peristiwa, karena kita bolehlah sedikit untuk mendengar sebenarnya seperti apa sih seperti itu. Yang pertama adalah bahwa waktu itu pada tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 20 ya, itu hari Minggu, hari Ahad ya, itu Habib Rizik dan rombongan terdiri dari anak-anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya yang masih kecil-kecil, anak-anak kecil, ada balita, ada bayi juga, itu bermaksud untuk ke daerah Karawang, Jawa Barat, dari daerah Sentul. Nah, sebelum berangkat itu memang sudah hampir beberapa hari, 2-3 hari itu memang daerah situ itu, daerah lokasi Sentul itu ada yang diduga ada yang mengungkit lah, atau ada yang mengikuti lah. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan, beliau memutuskan untuk bertolak sekitar pukul 10. Sedianya acaranya itu sekitar pukul subuh ya, pukul 5 lah. Maksudnya supaya beliau dan keluarga ada waktu istirahat di Karawang. Kemudian rombongan berangkat 4 kendaraan mobil, didampingi 4 kendaraan lagi yang berisi laskar. Ada sebenarnya 1 kendaraan lain, akan tetapi kendaraan lain tersebut menuju Jakarta, artinya berpisah. Jadi 9, kemudian yang 1 ke Jakarta, yang 8 menuju ke arah Karawang. Kemudian di sekitar daerah Cikunir
rombongan itu sudah mengetahui bahwa memang ada yang menguntit. Kemudian di Cikunir, daerah tol lewat Cikunir itu dipepet oleh beberapa kendaraan dan ada yang membuka jendelanya, kemudian mengacungkan jari tengah dan kalimat-kalimat provokatif. Dan itu tangannya itu bertatu. Seperti itu, menurut keterangan keluarga yang ada di kendaraan. Dan itu mereka sama sekali hingga peristiwa itu berakhir tidak mengira adalah pihak kepolisian. Oke, kemudian sepanjang perjalanan dikuntit oleh OTK, sebagaimana orang tidak dikenal tadi maksud saya. Kemudian sepanjang perjalanan itu juga ada tindakan-tindakan provokasi dari kendaraan-kendaraan. Kendaraannya itu kurang lebih ada 5-9 kendaraan berganti-gantian. Nah, kemudian sampai keluar tol Kerawang Timur, 2 kendaraan berhasil mengecoh para penguntit. 2 kendaraan pengawal Habib Rizik. 2 kendaraan pengawal keluarga Habib Rizik. Yang memang suaranya voice note-nya kita sudah dengar rame-rame banyak di media sosial. Kemudian 2 kendaraan ini berhasil mengecoh sehingga 6 kendaraan lainnya berhasil lolos. Setelah berhasil lolos, kemudian yang 2 inilah kemudian jadi objek orang-orang tidak dikenal. Nah, kemudian 1 mobil jenis Avanza itu berhasil dikepung. Nah, dikepung, kemudian kendaraan di belakangnya Chevrolet Spin itu berusaha mengalihkan supaya yang Avanza lolos. Nah, makanya kan ada kalimat di voice note yang beredar itu, kita sudah sama-sama pernah dengar, kata-katanya jalan, ini udah mulai gila. Nah, itu yang Avanza. Nah, kemudian yang Chevrolet coba mengambil alih di situ supaya mereka yang jadi objek, dan berhasil. Kemudian setelah yang Avanza lolos dari orang-orang tidak dikenal tersebut, tinggallah yang Chevrolet Spin itu. Kemudian yang Avanza ini menunggu di tempat yang dikira akan dilewati oleh Chevrolet Spin tadi. Tetapi hingga akhirnya tidak pernah lewat. Nah, diduga mobil tersebut itu digiring masuk kembali ke dalam tol setelah kejar-kejaran di dalam kota. Masuk melalui Kerawang Barat, dan itu diduga ada tembakan yang mengenai roda depan dan roda belakang. Gitu, berdasarkan keterangan informasi yang kita dapatkan. Kemudian sehingga berhenti di rest area 50, dipepet. Kemudian yang 2 terkena luka tembak diduga menurut informasi yang beredar. Kemudian yang 4 dikeluarkan dari kendaraan. Kemudian dengan cepat kemudian dibawa pergi dari lokasi tersebut. Nah, lanjut slide-nya. Kejadian pasca peristiwa itu Senin dini hari hingga siang hari terus pencarian berlangsung. Artinya mobil Avanza tadi yang berhasil lolos kemudian segera ke FPI Kerawang. Kemudian berkoordinasi dengan jajaran FPI lainnya, kemudian mencari di mana ini mobil Chevrolet Spin beserta penumpang-penumpangnya. Kemudian sekitar pukul 11 itu hari Senin, kita mengeluarkan press release bahwa terjadi peristiwa penguntitan yang berujung dugaan penculikan yang dilakukan oleh orang-orang tidak dikenal. Dan kita sangat kaget ketika pukul 12 mendapat informasi dari Polda bahwa mereka dan jenazah diketahui di itu rentetan singkatnya. Kemudian yang dilakukan pada saat itu kami dari kuasa hukum adalah berkoordinasi dengan Komnas HAM langsung, dan alhamdulillah mereka langsung ke Petamburan. Kemudian Senin malamnya kami mendatangi Rumah Sakit Polri setelah mendapatkan kuasa dari keluarga 6 korban tersebut. Akan tetapi kami mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan di situ. Karena diusir, tidak boleh melihat, apalagi mengambil jenazahnya para syuhada tersebut. Kemudian Selasa kembali kita ke sana, ke Rumah Sakit Polri.
bertemu dengan pihak kepolisian, menyampaikan bahwa pihak polisi juga menyampaikan kepada pihak keluarga terkait akan rencana otopsi secara lisan. Ada beberapa keluarga menurut informasi memberitahukan bahwa mereka dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa akan dilakukan otopsi. Dan waktu itu mereka menolak. Dan petugas tidak ada penjelasan lebih lanjut menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga. Oleh karena itu, sekitar pukul sore hari, sekitar pukul 16 atau 17, itu kami mendatangi Rumah Sakit Polri, kemudian menyampaikan penolakan otopsi secara lisan dan tertulis di atas materai. Itu ditandatangani oleh pihak keluarga. Akan tetapi pihak petugas mengatakan bahwa kami hanya menjalankan tugas memberitahu bahwa otopsi sedang dilakukan, seperti itu. Nah, sekitar pukul 20 atau pukul 8 jenazah diperbolehkan untuk dilihat akhirnya dan dibawa ke Petamburan. Kemudian di Petamburan jenazah dibuka dan dilihat. Nah, di situ terlihat banyak luka ya, yang kami menduga juga luka atau kerusakan tersebut dugaannya ada siksaan dan banyak bekas luka tembak dan hampir semua itu ada luka tembak. Artinya saya mau mengatakan bahwa kalau yang dikatakan narasinya adalah tembak-tembakan kemudian perebutan senjata, itu agak sulit kami terima ya, seperti itu di nalar kami, karena itu jelas terlihat tidak serampangan, artinya tidak asal-asalan, tidak berdasarkan reaksi, akan tetapi sudah terlihat pasti di situ. Nah, kemudian ada juga yang di mata ke belakang, diduga akibat tembakan juga, seperti itu. Kemudian setelah itu mekanismenya kami mengacu kepada terkait patologi forensik ya, pasal 1 angka 5 Perkapolri, kemudian juga pasal 14 KUHP, memang penyidik berwenang untuk meminta keterangan ahli, dalam hal ini dokter ya, junto pasal 133 KUHP. Kemudian juga perlu dicatat bahwa penyidik wajib memberitahu terlebih dahulu kepada keluarga korban, dan dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya maksud dan tujuan tersebut terkait otopsi yang kita bahas ini. Kemudian permasalahan hukumnya bahwa penembakan terhadap para syuhada ini diduga dilakukan tidak sebagaimana ketentuan KUHP pasal 49 terkait bela diri ya, gitu. Kami menduga seperti itu, dan keluarga korban juga tidak diberitahu secara patut dan tidak dijelaskan dan tujuan maksud otopsi terhadap para syuhada tersebut sebagaimana ketentuan KUHP pasal 134. Selanjutnya permasalahan yang terjadi, masalah hukumnya adalah korban diduga memperoleh pelayanan yang kurang manusiawi, diskriminatif, karena tidak diizinkan untuk melihat jenazah. Itu melanggar ketentuan pasal 32/3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dan juga layanan yang tidak efektif sehingga menderita kerugian fisik dan materi ya, karena harus menunggu terlalu lama kan, seperti itu. Apalagi dalam Islam jenazah harus segera dikebumikan. Kemudian sesuai dengan pasal 133 otopsi itu memang dilakukan kepada korban gitu kan. Di situ jelas bunyinya otopsi dilakukan untuk korban. Akan tetapi yang membuat kami kaget adalah saat ini terdapat perkara di mana para keluarga syuhada ini dipanggil untuk menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pasal 170 kepemilikan senjata api atau senjata sebagaimana diatur di Undang-Undang Darurat ya. Kemudian juga ketentuan-ketentuan lain yang arahnya kami menduga terlapornya adalah para syuhada yang sudah tiada ini. Jadi korban malah jadi terlapor.
Ya, ini agak kacau menurut kami dan bertentangan dengan pasal 77 KUHP. Seperti itu. Kemudian upaya hukumnya kami telah melaporkan ini kepada KPK dan pihak Komnas HAM juga alhamdulillah mengapresiasi dengan baik. Kemudian kami juga melaporkan kepada mereka selain fakta-fakta, selain juga rangkaian kejadian, selain kronologis, kami juga menyampaikan bahwa ini terdapat dugaan 3 pelanggaran HAM berat, yaitu upaya paksa penghilangan, forced disappearance, kemudian penyiksaan atau torture, dan extrajudicial killing. Yang langkah selanjutnya kami ada masukan untuk menggugat terkait dugaan ketidakprofesionalan terhadap penanganan pasien dalam hal ini para korban dan juga keluarga. Mungkin itu secara singkat saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih banyak ke diskusi karena ini terkait lebih stressing ke masalah otopsi dan permasalahan hukumnya. Tadi secara singkat sudah saya jabarkan bagaimana proses dari jenazah itu sampai di Rumah Sakit Polri, kemudian jenazah tersebut diotopsi tanpa dengan mengabaikan penolakan dari keluarga, kemudian juga ada perlakuan tidak menyenangkan kepada keluarga dan kuasa hukum dalam hal melihat atau mengambil jenazah pada saat hari Senin itu. Kemudian juga kondisi jenazah yang setelah dilihat oleh kami di Petamburan itu kondisinya rusak dan diduga banyak penyiksaan dan diduga ada tembakan-tembakan yang dilakukan dalam jarak yang cukup dekat sehingga menyebabkan kematian. Artinya narasi bela diri, kemudian narasi tembak menembak, kami belum melihat hal tersebut dari fakta-fakta terkait kondisi jenazah dan juga fakta-fakta yang kami dapat dari berbagai informasi yang mengetahui hal tersebut. Mungkin itu akan admin yang bisa saya sampaikan sementara ini. Lebih kurangnya kami serahkan kembali kepada admin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ini hostnya. Atau boleh bertanya nih saya, Kang. Yes. Mangga. Itu hasil otopsinya sudah dapat atau belum? Belum. Kami belum mendapatkan otopsi yang dilakukan tanpa persetujuan atau dilakukan dengan mengabaikan keberatan dari pihak keluarga tersebut. Kita belum mendapatkan hasilnya. Oh iya. Apa sudah diajukan untuk meminta begitu? Kami belum memutuskan untuk memintanya karena berdasarkan kesepakatan dari pihak keluarga bahwa otopsi tersebut dilakukan dengan mengabaikan keberatan dari pihak keluarga sehingga kami tidak mengakui hasil proses otopsi ini, maksud bukan hasil, kami tidak mengakui proses dari otopsi tersebut. Demikian. Cek. Halo, suara saya terdengar?
Ya, terdengar. Oke, siap. Mohon maaf ya. Mungkin kita nanti buka sesi tanya jawab untuk mungkin dari beberapa yang ada, juga ada beberapa dokter dari rumah saya, ada dari RSHS, ada dari yang lain, ataupun dari beberapa wartawan atau dari beberapa peserta yang ingin bertanya. Kita buka termin pertama ini mungkin 3 penanya terlebih dahulu. Boleh kepada Bang Aji selaku kuasa hukum ataupun juga kepada Dokter Cepi. Nanti silakan mekanismenya raise hand ya di kolom chatnya nih. Biar agar sedikit tertib. Boleh kita buka 3 penanya terlebih dahulu untuk kedua narasumber kita. Ada dari para peserta? Mungkin sedikit saya ingin bertanya ke Dokter Cepi, Dok. Kalau contohnya nih ada kayak kejadiannya tadi kan otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini. Nah, kemudian keluarga korban keberatan. Apakah seorang dokter bisa saja menolak apa permintaan itu, atau sebenarnya apa kalau jika seandainya keluarga korban itu menolak, Dok? Meskipun contoh ada surat tugas gitu. Kalaupun dalam undang-undang kita kan tidak sebaiknya kan jangan dilakukan kan kalau ada penolakan gitu. Seperti apa, Dok, kalau mekanisme etika profesi dokter gitu? Ya. Jadi secara umum kalau ada kasus kriminal dan itu diputuskan pada kasus misalkan kriminalnya sampai ada yang meninggal ya. Nah, itu memang penyidik itu meminta untuk dilakukan otopsi begitu, dan dia meminta kepada dokter, tentu dokter ahli atau keterangan ahli ya. Dalam hal ini adalah forensik yang melakukan otopsi begitu. Nah, dulu itu kalau otopsi itu tidak pernah di bawah institusi kepolisian karena memang institusi kepolisian tidak punya. Tapi setelah dalam perjalanan sejarah itu akhirnya kepolisian mempunyai bagian forensiknya begitu. Nah, ini masalah-masalah seperti ini bermunculan dan kasusnya kan bukan hanya kasus sekarang. Makanya tadi saya angkat kasus Siono, ada lagi kasus-kasus yang lain, Ahmad Zaki dan seterusnya ya. Nah, pada beberapa kasus keluarga itu menolak dan keluarga hanya bersedia diotopsi di tempat yang mereka anggap netral. Dan itu boleh-boleh saja begitu, tidak ada masalah. Harusnya kan untuk penyidik itu yang penting ini diperiksa oleh ahli begitu. Prinsipnya kan seperti itu ya. Apalagi kalau kita melihat etikanya atau tadi prinsip-prinsipnya ya, bahwa prinsip-prinsip dari melakukan investigasi kematian atau pemeriksaan pada orang yang meninggal itu dari sejarahnya pun sudah memperlihatkan bahwa itu dijauhkan dari polisi. Kenapa? Karena secara otomatis di situ ada konflik of interest begitu. Bagaimana dia yang memeriksa kemudian semua dilakukan oleh dia sendiri. Contoh ekstrimnya ya kasus yang terjadi sekarang ini, atau kasus lain misalkan kasus terduga teroris, atau kasus meninggal di dalam tahanan. Ini kan banyak sebetulnya. Saya baca di Kontras aja ada puluhan, hampir 30-an kasus itu yang semacam ini begitu. Maka saya katakan tadi ini PR yang panjang yang banyak sebetulnya. Selain sekarang ada momentum kasus ini begitu. Jadi pemeriksaan itu seharusnya di tempat yang dianggap netral. Paling tidak kalau kondisi sekarang adalah yang paling netral. Karena nanti yang rugi sebetulnya pihak kepolisian sendiri pada akhirnya begitu. Artinya kan tidak ada kecurigaan, ada dugaan yang tadi disebutkan ya. Ada dugaan. Tapi kalau pihak yang melakukannya pihak yang netral, tentu yang dianggap netral lah. Paling tidak untuk sementara ini, sebelum sistem investigasinya terbentuk dengan baik. Kalau mau belajar di luar negeri itu contohnya mungkin suka melihat CSI ya. CSI mungkin itu film yang terkenal ya, walaupun banyak bumbunya juga di situ, tapi kurang lebih seperti itu.
Jadi si investigator kematian itu dia terpisah institusinya. Dia betul-betul terpisah dari institusi apapun, tidak di bawah departemen ini, departemen itu, tidak. Dia memang terpisah, penanggung jawabnya itu kepala pemerintahan di daerah tersebut, begitu, yang tertinggi. Jadi dia tidak ada konflik kepentingan apa-apa. Misalkan konflik kepentingan lainnya ya, pada kasus ini kan berkaitan dengan institusi kepolisian, konflik kepentingannya ya. Misalkan pada kasus dugaan malpraktek di rumah sakit, itu juga bisa terjadi. Kalau yang memeriksanya adalah yang investigatornya atau dalam hal ini mengotopsinya pihak rumah sakit itu sendiri, bagaimana bisa dipercaya sama pihak lain begitu? Nah, maka investigator ini harusnya paling tidak yang dianggap netral. Dalam hal ini mungkin yang disetujui oleh keluarga, harusnya seperti itu. Dari sisi prinsip, dari sisi etis, dan dari sisi aturan tidak ada masalah, harusnya itu yang dikedepankan begitu. Karena yang dirugikan dalam hal ini ya, dalam kasus seperti ini gitu. Ya. Mangga. Tanya nih, ada yang nanya dari Bang Yudivalno Ikhlas. Mungkin dipersilakan Bang Kang, udah ya, dipersilakan untuk diaktifkan mikrofonnya. Boleh juga on cam untuk bertanya mungkin kepada Bang Aziz ataupun Dr. Cepi. Dipersilakan Bang Yudivalno Ikhlas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini kebetulan saya di Sumatera Barat menyaksikan secara ini menarik karena saya pun hadirnya di pertengahan jalan pas Dr. Cepi menyajikan foto-foto dari para syuhada. Ini pertanyaan saya mungkin saya tujukan kepada perwakilan FPI, kan? Ini setelah ini sepertinya kan secara nasional FPI ini sangat disudutkan secara opini publik ya. Tagar-tagar kalau saya perhatikan dalam 2 hari ini, tagarnya di Twitter tuh ngeri-ngeri gitu kan. Padahal dalam posisi ini FPI ini berada dalam posisi sebagai korban. Nah, dan ini bikin saya sendiri secara pribadi gerak dan marah dengan keadaan yang saya lihat saudara di FPI dizulim, apalagi dengan Habib Rizik dikriminalisir dengan keadaan seperti itu. Nah, mungkin untuk kedepannya saya ingin tahu gitu kan, kira-kira FPI ke depan untuk menghadapi opini publik ini yang makin gawat ini, seperti apa kira-kira langkah yang akan dilakukan biar kita pun bisa memahami apa yang terjadi di masa yang dekat-dekat ke depan ini. Mungkin seperti itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sambil itu mungkin ada lagi dari peserta yang lain yang ingin bertanya. Tadi udah ditanyakan ya dari Bang Yudivalno Ikhlas. Nanti kita sambil tunggu satu penanya lagi nih agar dijawab kompar dengan kedua narasumber kita. Biar ada lagi mungkin. Oke, mungkin kita jawab dulu aja kepada Bang Aziz nih. Tadi ditanya bagaimana nanti sikap FPI gitu. Ya, terima kasih. Atur nuhun, Kang. Yang pertama saya tadi mau sampaikan sedikit informasi untuk mendukung data dari Dr. Cepi bahwa di 2020 ini Kak Dokter terjadi menurut laporan Kontras 29 extrajudicial killing, di mana dalam 3 bulan terakhir itu 11 extrajudicial killing menimbulkan 34
korban nyawa melayang, anak-anak bangsa yang dibunuh, yang di apa ya, yang dibunuh dengan keji ya seperti itu, tanpa proses hukum. Artinya ini permasalahan serius bagi bangsa ini yang notabene kita selalu menggaungkan kemanusiaan, kesehatan, tapi terkait nyawa ini sepertinya kurang mendapat perhatian yang baik gitu loh, seperti itu. Jadi kalau saya boleh berpendapat, banyak humanis latahan lah seperti itu. Ini mengerikan gitu loh. Dalam 3 bulan terakhir 11 extrajudicial killing menimbulkan 34 nyawa melayang tanpa proses hukum. Itu yang saya jadi catatan. Kemudian terkait masalah otopsi tadi, saya sedikit singgung bahwa pada kasus 21-22 Mei ada beberapa korban, termasuk Harun Rashid, almarhum, Sandro, dan lain-lain. Itu mereka menawarkan pihak kepolisian mau diotopsi atau tidak. Jadi ini sangat-sangat subjektif dan saya setuju untuk segera direformasi terkait proses-proses masalah hukum ya, terkait dengan otopsi dan juga objektivitas dari yang melakukan otopsi tadi. Saya setuju dengan dokter tadi. Kemudian menjawab pertanyaan dari Bang Yodi Falno tadi, kita di FPI melakukan sesuatu itu tidak lepas dari 2 hal, Abang. Yang pertama, kita sepenuh hati. Yang kedua, kita ikhlas lillahi ta'ala. Artinya, apapun di depannya itu kita tidak kaget, tidak takut, dan tidak gentar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Jadi, hanya kepada Allah kita bergantung apapun yang terjadi. Untuk amar ma'ruf nahi munkar, kita maju terus dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dan mengharapkan keridhaan Allah semata. Problem masalah nanti seperti apa dan bagaimana, pasti nanti ada jalannya. Dan dari kami berpendapat dan berkeyakinan bahwa kebenaran itu tidak akan pernah musnah dan pasti akan terungkap. Yang jadi problem adalah kita ada di posisi mana nanti, pengusung kebenaran ataupun sebaliknya. Demikian singkatnya Bang Yodi Falno. Ya, terima kasih untuk Bang Yodi Falno dan juga narasumber yang sudah menanyakan tadi, yang sudah menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin ada lagi dari peserta yang lain yang ingin bertanya. Oke. Ada, boleh langsung on mikrofonnya. Mungkin saya ingin menambahkan pertanyaan aja ke Bang Aziz. Sejauh mana mungkin Bang proses dari penyelidikan dari Komnas HAM, apakah ada ada titik temu antara kedua belah? Kan ada 2 kronologis yang berbeda ya antara pihak kepolisian dan juga FPI. Nah, itu sudah sejauh mana penyelidikan yang mungkin bisa saja gitu kan sedikitnya ada gambaran kepada kita, akhirnya agar tidak ada opini-opini yang mungkin juga banyak kan yang berseliweran hoax juga. Ya. Jadi gini Kang, langsung aja ya. Sebenarnya Komnas HAM sudah 85% lebih mendapatkan segala informasi dan fakta terkait kejadian memilukan tersebut. Jadi bahkan mereka jauh lebih cepat, lebih akurat, dan lebih lengkap dibandingkan investigator baik dari media-media ataupun dari yang independen yang memang berseliweran di YouTube atau di media sosial ya. Gitu. Kami memastikan karena mendapat keterangan seperti itu dari pihak Komnas HAM sendiri. Mereka sudah mendapatkan tempat lokasi kejadian, kemudian dugaan dibawa kemana, siapa yang membawa, seperti apa itu, insya Allah dari mereka sudah. Tinggal kita mohon doa dan dukungan serta dari masyarakat, dan juga mari kita selalu berdoa kepada Allah supaya kebenaran ini segera terungkap lewat manapun pintunya. Dan kali ini secara hukum dan secara konstitusi memang Komnas HAM yang mempunyai wewenang, dan kita harapkan Komnas HAM terus untuk konsisten menegakkan kebenaran, dan mari kita kawal mereka. Demikian Bang. Siap. Ada lagi mungkin dari yang lain. Saya kan mungkin beralih kita ke ada lagi dari yang lain mungkin. Boleh nanti langsung on cam ya, boleh Bang Sahranuddin Fadli. Dipersilakan perkenalkan terlebih dahulu Bang.
nama dari mana, kemudian nanti langsung saja bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, warahmatullah. Saya Fadli dari Laskar Muslim Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Untuk Bang Aziz Yanuar ya, saya tidak punya pertanyaan sebenarnya. Hanya saya titip salam untuk Imam Besar. Wallahi kami rindu beliau. Salam juga untuk keluarga 6 syuhada. Salam juga untuk keluarga besar FPI. Tetap kita dengan niat yang sama, berjuang di jalan kebenaran, apapun resikonya. Lillahi ta'ala. Kemudian saya harap proses pengusutan pembantaian terhadap 6 laskar FPI ini terus digaungkan dan dijalankan terus sampai tuntas, sampai ditemukan otak besarnya, ya, dalang besarnya dari rencana yang masif ini. Saya katakan rencana yang masif karena terlihat sekali ini sudah di setting ya. Jadi kami juga sebenarnya karena jauh saja nih tidak bisa ke Bogor untuk bergabung. Sebenarnya kami mau ke markas besar FPI juga di Petamburan, cuma nggak bisa. Jadi titip salam saja untuk rekan-rekan pejuang di FPI. Saya pesan untuk Bang Aziz, kawal terus kasus ini sampai tuntas. Saya rasa itu saja. Semoga Allah ridho atas perjuangan kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya, mungkin terima kasih salamnya. Mungkin saya ingin menggali lebih dalam nih tentang otopsi ke Dokter Cepi. Dok, mungkin nggak ketika ada otopsi dari kedua belah pihak, contoh kan pihak kepolisian sudah menyatakan sudah diotopsi, kemudian keluarga korban ada meminta otopsi yang independen. Nah, ada kemungkinan nggak atau pernah terjadi kasus kedua otopsi ini hasilnya berbeda gitu, ya gitu. Dan yang pertama itu, yang kedua, ketika melihat kasus yang 6 laskar ini, secara sisi kedokteran forensik gitu, mekanisme dan SOP setelah kejadian peristiwa itu seperti apa dalam hal pelaksanaan otopsi? Apakah H+1 ataupun beberapa hari setelah itunya? Dan kemudian tadi mungkin itu 2 pertanyaan, Dok. Apakah jika seandainya ada independen dan juga dari kepolisian dan dari dua belah pihak melakukan otopsi yang independen juga itu, apakah kemungkinan ada hasil yang berbeda gitu? Kalaupun ada nggak kasus yang selama ini terjadi di Indonesia gitu? Ya. Jadi kalau bicaranya mungkin, ya tentu mungkin ya. Dan salah satunya misalkan contoh kasus yang ternyata dalam tanda kutip ada perbedaan ya. Itu adalah yang saya tahu kasus Siono. Ya, silakan aja dibuka-buka di filenya atau apa ya, di media juga ada secara umum, mungkin bukan secara detail. Kalau detailnya tentu itu harus, ya saya juga tidak tahu itu kasus itu kemana sekarang, menghilang atau bagaimana ya. Ya kembali saya ingatkan harus jadi pelajaran juga begitu. Kalau secara prosedur tadi, tentu prosedur yang baik itu saya pikir di aturannya juga sudah ada ya, jadi harus dilakukan segera. Kalau ada kasus kematian ya, penyidik mendapatkan laporan atau misalkan dia sendiri yang mendapatkan, dan ini juga untuk kepentingan penyidik atau polisi sendiri begitu, biar kan harus jelas ini peristiwa yang sebenarnya itu seperti apa begitu, biar tidak salah menghukum orang ya, biar institusinya juga tidak terseret-seret misalkan ya, biar kepercayaan masyarakat juga tidak luntur begitu, dan itu efeknya kan panjang begitu. Urusan kepercayaan itu panjang, kita belajar panjang lah dari peristiwa-peristiwa sejarah ini begitu. Nah, maka prinsip-prinsip yang tadi yang harus diutamakan. Jadi kalau ada yang meninggal harus segera dicari ini siapa, orang tuanya siapa, diberitahu sesegera mungkin, dijelaskan. Kan tadi di undang-undangnya juga sudah dibacakan ya, di KUHP-nya juga sudah dibacakan, ada diterangkan
clear-clearnya sejelas-jelasnya peristiwanya bagaimana dan apa yang akan dilakukan. Kemudian dimintakan persetujuan begitu mau bagaimana. Kalau keluarga menolak dan menolaknya itu ada indikasi, ini kalau kasusnya kasus di luar kasus ini ya. Misalkan ada kemungkinan justru pelaku pembunuhannya adalah keluarga misalkan. Nah, itu maka di pasal yang lain 222 bisa dilihat ya, itu memang tetap dilakukan otopsi tanpa izin keluarga. Itu bisa dilakukan ya. Tapi tadi berbeda proses kasusnya. Nah, kalau proses kasus seperti ini, pada kasus-kasus lain, keluarga itu menolak dilakukan di bawah institusi kepolisian, ada. Ya, dan kemudian mau tidak mau akhirnya polisi melakukan di tempat lain. Nah, tapi kalau tadi lihat kasusnya kan menjadi seperti itu ya. Nah, maka kalau mau diadakan otopsi ulang, ini udah hari keberapa nih? Akang yang dari FPI? Dari ada udah seminggu atau halo? Ya, Halo? kurang lebih sepekan. Nah, ini kalau mau dibuka ulang atau diotopsi, sebaiknya jangan kalau udah minggu itu jangan lewat bulan gitu. Ya, jangan lewat hitungan bulan karena perbedaannya akan sangat jauh. Artinya prinsipnya adalah makin cepat makin baik ya. Nah, tentu tadi sudah saya sampaikan, otopsi yang baik juga tetap membandingkan karena ini kalau dalam dunia kedokteran dikatakan second opinion ya. Second opinion yang baik itu tentu dasarnya adalah pemeriksaan yang sebelumnya juga. Apa yang sudah dilakukan di situ bisa kelihatan ya. Bukan berarti kita menyontek yang sebelumnya, tapi yang sebelumnya seperti apa kita konfirmasi dengan yang diperiksa selanjutnya. Ya. Pada dasarnya prinsipnya seperti itu. Jadi kalau mau dilakukan otopsi ulang sesegera mungkin. Bahkan ada beberapa pertanyaan tuh. Kalau keluarga tidak yakin, sebaiknya itu setelah begitu diserahkan segera saja saat itu. Dan itu bisa dilakukan sebetulnya. Nah, ini juga perlu jadi pelajaran untuk kita semua ya. Kalau prosedur seperti itu, kalau teknis detailnya tentu di lapangan macam-macam lah. Tentu masing-masing punya kepentingan. Nah, itulah tadi pentingnya kenapa untuk kasus-kasus seperti ini dan kasus pada umumnya, maka orang yang melakukan pemeriksaan pada jenazah itu atau investigasi kematian itu memang harus betul-betul netral. Ya. Sehingga semua orang senang, tenang, merasa diperlakukan adil, semua berbuat yang terbaik, ya. Tidak membela orang-orang tertentu atau institusi-institusi tertentu. Itu mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih dok. Mungkin kita buka lagi karena masih banyak waktu bagi Boleh, peserta yang moderator? bertanya. Ya siap, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Agung Rasul Alam dari KMI Bandung. Terima kasih Bang Ajis, Dr. Capi dan Kang Samsul telah hadir pada agenda sore hari ini. Mungkin tadi semakin terpikirkan juga dari pernyataan Dr. Capi tadi, kasus-kasus sebelumnya hilang kemana gitu. Mungkin terdekat dan sebagainya. Apakah seberapa besar sih persentase kasus ini akan hilang entah kemana, tak di follow up kembali seperti apa, dan itu bisa dipresentasikan seperti apa oleh Bang Ajis sebagai kuasa hukum keluarga juga kepada Kang Dr. Cepi juga, dan Kang Samsul mungkin bisa memberikan prediksi lah bagaimana ini kasus ini sehingga tuntas seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Cukup Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin langsung saja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dijawab dari, kebetulan juga kita hadir juga Direktur Paham Jabar Kang Samsul, ya boleh nanti sambil menanggapi atau juga nanti dijawab oleh Bang Ajis dan Dr. Cepi gitu. Berkaitan tadi dengan kasus-kasus yang sudah lenyap begitu saja gitu. Mangga, siapa dulu? Saya dulu ya, apa ya? Boleh dok. Mangga. Ya, jadi memang waktu itu sepengetahuan saya yang juga terlibat dalam pengusutan kasus terkait almarhum syuhada bernama Siono itu terakhir kan memang sempat ada heboh ya soal pemberian
uang duka lah seperti itu dari pihak kepolisian kepada keluarga Siono yang akhirnya dikembalikan. Kemudian ada otopsi yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah waktu itu. Setelah itu salah satu pihak, dulu Komnas HAM yang menangani kalau saya tidak salah Ibu Siano. Itu kalau nggak salah tuh hanya berhenti di rekomendasi atau keterangan dari Komnas HAM terkait fakta-fakta itu aja. Jadi sebenarnya Komnas HAM ini secara hukum memiliki kewenangan ya untuk membuat tim ad hoc sebagaimana ketentuan Undang-Undang Komnas HAM pasal 18 ya, membuat tim ad hoc. Kemudian juga setelah itu mereka mempunyai kewenangan untuk meneruskan kasus ini ke jaksa, ke pengadilan, gitu kan, melalui jaksaan seperti itu. Akan tetapi saya belum mendengar hal ini diteruskan lebih lanjut dalam kurun waktu 5 atau 6 tahun belakangan ini. Jadi kami mengharapkan pada saat ini karena 6 orang itu cukup banyak ya untuk nyawa manusia, kami mengharapkan Komnas HAM untuk meneruskan kasus ini nantinya ke tingkat pengadilan. Itu sih yang saya bisa sampaikan terkait juga dengan perkembangan kasus waktu itu Sion. Demikian Kang Moderator. Siap. Boleh ditambahkan oleh dua narasumber kita? Ya, saya dulu atau gimana? Boleh, Dokter Cepi dulu. Tadi seperti sudah disampaikan, jadi sebetulnya kalau kasus berkaitan dengan HAM itu tidak akan pernah bisa hilang secara teori ya. Jadi itu akan selalu ada, catatannya akan selalu ada dan bisa diangkat kapanpun, itu yang saya pahami ya. Makanya kalau kita betul-betul ingin baik negara ini, institusi kepolisian dan juga masyarakatnya semua, ya tentu harus berbuat yang terbaik ya. Nggak perlulah kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan segera terus disimpan sampai nanti suatu saat siapa yang menyelesaikannya ya. Tentu kalau pengadilan yang paling adil buat orang beragama ya nanti ya di hari akhir itu sudah jelas. Nah, di dunianya itu sebetulnya kasus HAM itu akan selalu bisa diangkat ya. Di beberapa kesempatan saya sampaikan pelanggaran HAM berat itu contoh yang diduga dilakukan oleh TNI pada masa lalu itu masih nyangkut itu sampai sekarang. Dan terus beberapa jenderal, beberapa perwira kita kan tidak bisa keluar negeri itu. Ya, karena memang tersangkut kasus HAM ini. Dan pengadilan HAM internasional kan ada begitu. Nah itulah tadi saya sampaikan juga ada Minnesota Protocol, ada apa. Dalam kaitannya dengan hal ini, nah beberapa kasus yang sebelumnya, maka ada baiknya didorong juga organisasi-organisasi yang memang diakui oleh PBB, apabila memang hasil yang dilakukan itu dianggap kurang memenuhi baik secara prosedur maupun ininya, ya sebaiknya dilibatkan. Ya, untuk kemudian karena kita sudah meratifikasi, terikat dengan kita juga kan di PBB ada juga kita di HAM-nya itu kan kita ikut juga begitu. Nah, sebagai negara yang sudah ikut meratifikasi, ya, tentunya kan terikat dengan itu, ya. Dan di situ ada prosedurnya. Tentu ini orang ahli hukum yang harus mempelajari. Yang saya pahami diantaranya misalkan yang diakui PBB itu adalah Amnesty International. Kalau itu sudah terlibat, dianggap mungkin tidak hasil yang dilakukan sekarang ini kurang mumpuni, maka Amnesty International dengan data-data yang dia bawa bisa menyampaikan ke PBB. Kalaupun negara tidak mengakui nantinya, tapi dia punya kewajiban untuk mengikuti prosedur yang dianjurkan, yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur dari PBB, itu paling minimal begitu. Itu mungkin tanggapan saya, artinya kalau urusan keadilan itu sebetulnya nggak ada matinya sebetulnya sampai kapanpun juga. Ya itu mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Ya, mungkin sebelum kita ke Kang Samsul, Dok, ada sedikit yang pertanyaan yang menggeliat di saya nih, Dok. Terkaitan dengan kan ada isu bahwa di tangan korban itu ya ke-6
syuhada ini ya Laskar FPI ada gelaga senjata gitu. Nah itu terkait hal itu mungkin ada seperti apa gitu dok? Karena kan banyak orang awam juga kan kronologisnya kan tembak menembak seperti awalnya kan, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bang Ajis juga. Kemudian direvisi kembali, kemudian adanya perebutan senjata, kemudian ketika jika ditemukan gelaga senjata api itu seperti apa dok itu? Berkaitan dengan hal kayak gitu, seperti itu. Kayak kalau bagi kita kan yang masyarakat awam tidak mengetahui bagaimana, apakah ada ya kan ada suuzon saja gitu kan, ada suuzon wah itu bisa saja disimpan gitu, atau seperti apa gitu kan. Nah itu seperti apa dok? Berkaitan dengan gelaga senjata tajam. Ya, secara umum kalau tadi ada dugaan begini begitu mungkin atau tidak, secara umum jawabannya ya mungkin ya. Tinggal nanti ditanya saja memang proses pemeriksaannya seperti apa. Coba disampaikan detailnya, nanti di situ bisa nampak apakah betul. Ya, dari mulai cara memeriksanya, terus dan seterusnya. Ya tentu ini harus orang yang ahli ya, yang mengerti tentang ini. Kalau orang awam kan taunya gitu udah saja. Nah, nanti secara detail kalau orang ahlinya nanti bisa itu berkaitan dengan balistik ya. Nanti bisa dicari saja begitu. Ini bagaimana memeriksanya, kok bisa menyimpulkan terdapat itu? Ya kalau kita kan tidak tahu, tidak melihat langsung peristiwanya ya, rangkaian-rangkaian peristiwanya. Begitu. Nah, tapi memang harusnya kalau memang peristiwanya itu transparan, clear, tentu semua orang mestinya bisa menerima. Dari semua rangkaian peristiwa itu kalau bisa dijelaskan dengan clear, dengan baik, tentu semua akan menerima. Tapi kalau di awal memang sudah banyak tanda tanya, terus kemudian kalaupun peristiwanya benar yang disampaikan, tapi komunikasinya buruk, tidak baik, tentu kan hasilnya tidak akan baik ya, akan terus menimbulkan pertanyaan. Artinya kan harus betul-betul diselidiki dengan baik begitu. Nah, memang secara keilmuan itu ada ilmunya, ada caranya begitu. Tapi juga cara tersebut kan tidak ada yang memastikan 100% bisa seperti itu. Itu juga harus jadi perhatian. Tapi kalau dirangkaikan semuanya, tadi kan dilihat juga ada gambar tangan ya dan lain sebagainya. Nah, coba aja bagaimana orang tersebut bisa menentukan bahwa betul itu ada misalkan tadi ada bekas jelaga di tangannya atau apa tadi yang disebutkan itu. Disampaikan saja apa yang dimaksud itu begitu. Ditanyakan, kemudian prosedurnya bagaimana, kemudian bisa dikejar bagaimana teknis dia mendapatkan itu begitu. Kalau memang betul itu dilakukan, ya. Itu mungkin tanggapan saya. Ya, mungkin siap dok. Kita mungkin karena memang kita ingin sedikit mendengarkan juga pendapat terkait kasus ini kepada salah satu juga aktivis HAM juga, kepada Direktur Pusat Advokasi Hukum HAM Jawa Barat, Kang Samsul. Ini seperti apa Kang? Kang Samsul melihat kejadian kilometer 50 ini gitu. Baik dari sisi kedua belah pihak yang mengklaim kebenarannya ataupun dari sisi bagaimana penanganan HAM di Indonesia gitu. Ya, mohon izin Dr. Cevi, Kang Aziz untuk menanggapi bahwa kita pahami bersama tujuan hukum itu kan 3 secara umum. Yang pertama itu keadilan. Jadi dengan dihadirkannya diskusi-diskusi publik terbuka seperti ini, wacana-wacana terbuka, itu meminimalisir potensi tersebarnya hoax atau berita-berita palsu yang bisa memecah belah persatuan bangsa kita. Nah, kita kan menuntut keadilan sebenarnya. Kita ingin proses peradilan ini dibuka sejelas-jelasnya, diungkap kepada publik seterang-terangnya sehingga bisa memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Yang kedua, kita juga meminta agar kasus ini memperoleh kepastian hukum gitu. Kepastian hukum itu siapa yang berwenang, siapa yang melakukan kesalahan, itu dibuka kepada publik gitu. Jangan sampai aparat dilindungi, kemudian timbul korban jiwa, nyawa, bukan masalah 6 atau 1 pun sebenarnya itu harus diusut gitu. Harus diminta pertanggungjawabannya karena setiap nyawa manusia itu sangat berharga sebagai bentuk penghormatan kita kepada hak asasi manusia. Setelah kita menuntut keadilan dan kepastian hukum, maka puncaknya adalah ketertiban secara teori hukum itu.
Kalau keadilan dan kepastian hukum ini terlaksana dengan baik, maka akan muncul ketertiban. Kalau keadilan dan ketidakpastian hukum itu terjadi, maka wajar kalau hari ini masyarakat menjadi gaduh gitu. Netizen menjadi gaduh, kita menjadi terbelah, saling serang menyerang satu sama lain berdasarkan berita hoax yang kita dengar dan baca, tonton hari ini. Oleh karena itu negara harus turun tangan, aparat harus turun tangan, negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sehingga tercipta ketertiban gitu. Kalau negara abai, negara absen, wajar kalau hari ini kita saling berseteru di antara sesama anak bangsa, dan ini yang sangat kita takutkan. Semoga pemerintah bisa hadir memberikan peradilan yang adil dan tegas kepada kasus ini dan juga kasus-kasus pelanggaran hukum HAM dan lainnya, sehingga bisa menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa di masa yang akan datang. Itu paling kalau tanggapan dari saya. Ya, terima kasih mungkin tanggapan dari Kang Samsul selaku juga Direktur Pusat Advokasi Hukum HAM Jawa Barat dan juga pegiat HAM di Jawa Barat. Mungkin nanti kita tunggu saja juga apa hasil dari Komnas HAM seperti apa gitu. Dan nanti kita akan semoga juga ini juga menjadi titik terang bahwa kejadiannya memang benar-benar menemukan keadilan. Baik, saya sepakat juga dengan Kang Samsul tadi. 6 orang ini kan belum tentu bersalah kalau setahu saya Bang Aziz ya. Dan bahkan bukan bersalah gitu. Bahkan belum tidak ada kasus apapun kan. Ya, saya boleh tanggapi sedikit ya, supaya lebih clear di penghujung ini mungkin. Yang pertama adalah kita coba berpikir objektif saja melihatnya. Yang pertama, kejadian itu hari Ahad malam, Senin dini hari tepatnya. Setelah itu tidak ada sama sekali di kejadian itu garis polisi, tidak ada olah TKP. Ya, kalau dikatakan itu terjadi baku tembak, coba saya mau bertanya nih kepada hati nurani kita masing-masing lah gitu. Apa iya seperti itu? Kalau memang ada buku tembak, kita lihat waktu di Sarinah kan ada olah TKP, ada media yang meliput gitu kan. Ini kan silent semuanya. Baru ada pengumuman pada siang harinya. Artinya kalau memang di situ terjadi buku tembak, kan ada di situ kan pasang garis polisi, kemudian ada polis line seperti itu kan. Kalau memang terjadi di tengah-tengah ada perebutan senjata di mana seperti itu kan. Nah, itu seharusnya kan ada hal-hal tadi. Ini tidak. Bahkan tadi saya mengutip kata admin kan, terjadi berulang kali klarifikasi yang tidak konsisten. Seperti itu dari pihak kepolisian. Tadi Kang admin tadi mengatakan demikian. Nah, kemudian satu lagi, yang kedua saya mau sampaikan terkait dengan voice note yang beredar. Itu sudah diakui juga oleh pihak kepolisian. Sepengetahuan kami ya. Di situ terlihat jelas, terdengar jelas, maaf. Kalau misalnya memang di situ ada mereka memiliki senjata api, itu pasti dari voice note itu sudah tersebar, sudah terucap gitu kan. Sebagaimana spontan manusia yang terancam dalam bahaya kan. Keluarkan saja pistolnya atau beri dia tembakan peringatan. Seperti itu. Karena mereka tidak memiliki apapun terkait itu senjata, hanya tangan kosong. Makanya mereka ada voice kan, tabrak saja seperti itu kan. Nah, itu reaksi spontan. Tidak mungkin kalau misalnya kita reaksi spontan memiliki senjata akan bersikap seperti itu. Itu pandangan kami ya dari sisi kuasa hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau sampaikan bahwa menurut informasi ada memang bekas tembakan kepada kendaraan yang tadinya dikira orang tidak dikenal akhirnya diakui kendaraan kepolisian. Nah, itu arah senjatanya itu arah pelurunya itu kalau misalnya ditembak dari jauh itu kan atau dari jarak itu kan datar. Ininya arahnya datar. Lurus lah seperti itu. Itu terlihat mengenai dashboard informasi. Dashboard ke bawah. Artinya itu dari atas. Kita bisa mencerna sendiri lah kalau misalnya ada bekas dari agak ke atas kemudian kena dashboard, itu berarti dari mana nembaknya. Seperti itu. Itu 3 hal yang saya mau sampaikan terkait informasi yang kami dapat.
apa namanya, yang semoga bisa diterima oleh nurani kita masing-masing sehingga bisa menjawab berbagai hoax-hoax atau berbagai rumor yang ada terkait ini, yang menyebar terkait ini. Tadi saya sampaikan terkait olah TKP, terkait Kang Admin tadi yang mengatakan konsistensi terkait klarifikasi yang tidak apa namanya sejalan gitu kan antara satu dan lainnya. Kemudian terkait arah peluru tadi. Demikian Kang Admin. Siap, terima kasih Bang Ajis klarifikasinya, mungkin juga biar masyarakat juga mengetahui seperti apa kronologisnya kan. Karena kan kita juga mencari informasi sepengetahuan kami gitu kan, informasi di akun ini juga, akun YouTube Front TV juga tidak bisa diketemukan Bang ya. Karena kecuali ada link-link tertentu yang bisa dikirim nih. Itu juga sangat disayangkan gitu kan. Karena kita nggak akan bisa cross check compare dari dua sumber gitu karena selama ini. Nah mungkin itu karena waktu juga sudah setengah 17.30, nanti saya minta ke closing statement dari kedua narasumber dan juga pernyataan sikap mungkin dari paham seperti apa, dan dari Bang Ajis dan dari Dr. Cepi closing statementnya mungkin 2 menit dipersilakan Bang terkait dengan kasus ini, dan semoga nggak ada lagi kejadian ini terulang kembali gitu kan. Kita nggak berharap ini ke depan terulang kembali gitu. Boleh dari Bang Ajis dulu mungkin. Ya kami berdoa semoga Allah selalu menunjuki kita kebenaran dan keadilan, kemudian selalu menempatkan kita kepada para pemutus kebenaran. Kemudian juga kita berharap melalui Komnas HAM Allah menunjukkan kebenaran sebenar-benarnya dan seadil-adilnya terkait dengan fakta-fakta yang ada. Kami mohon doa juga kepada masyarakat Indonesia tanpa terkecuali yang memang mendukung tegaknya kebenaran dan keadilan di Republik ini. Demikian singkat. Ya, mungkin bisa langsung ditambahkan oleh Dr. Cepi sebagai closingnya ya. Ya, prinsipnya sama ya. Apabila kita memang ingin belajar dari pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian ya, pertama prinsipnya penghargaan terhadap nyawa ya, baik di dalam keyakinan agama atau juga di dalam aturan-aturan tentang HAM, tentu semua paham bahwa nyawa itu sangat penting. Bahkan pada kasus-kasus di luar seperti ini, contoh orang yang meninggal di rumah sakit, itu harus jelas apa sebab kematiannya, supaya kita bisa belajar penyakitnya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Apatah lagi pada kasus-kasus khusus semacam ini, begitu, supaya kita dapat belajar banyak dan mengambil hikmah dari semua ini, ya, untuk kebaikan semua, ya, bukan hanya keadilan itu kan tidak berbatas, ya, artinya dia ke semua pihak begitu. Apakah itu pihak pemerintah atau penguasa, apakah pihak institusi, misalkan dalam hal ini adalah institusi kepolisian, atau kalau dalam kasus malpraktek itu adalah institusi rumah sakit misalkan ya, atau juga masyarakat secara umum ya. Jadi jangan sampai kita harapannya semua peristiwa-peristiwa yang selama ini terjadi, termasuk peristiwa khusus ini atau orang menyebutnya dengan kilometer 50, harus menjadi pelajaran buat semua dan perbaikan untuk semua, baik itu pemerintah maupun institusi di bawah pemerintah, dalam hal ini kepolisian, maupun kami ini di bidang forensik, juga masyarakat umum. Itu harapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Cepi. Mungkin yang terakhir closing dari Kang Samsul selaku Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Hukum dan HAM seperti apa, dan mungkin ada beberapa pernyataan sikap mungkin bisa disampaikan di forum ini. Ya, terima kasih. Saya pikir yang sampaikan Kang Aziz maupun Dr. Cepi sudah sangat luar biasa ya, mewakili aspirasi dan keresahan kita semua. Dan pada intinya kita berharap keadilan tetap tegak. Ada giumnya itu, tegakkanlah keadilan meskipun langit akan runtuh.
Jadi meskipun besok kiamat sekalipun, keadilan terus tetap kita tegakkan agar menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga jangan pernah berhenti berharap gitu kan, bahwa hanya orang-orang berani saja yang bisa memperoleh kemenangan dan ketika berani memperjuangkan nasibnya. Ketika kita diam, maka semakin dibungkam, maka semakin tertindas dan kalah. Dan yang tidak kalah penting juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran peserta semua. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu, wawasan, manfaat untuk kita semua. Insya Allah di tahun ini ada 1 kali pertemuan lagi di Rabu pekan depan. Kita akan insya Allah akan merancang refleksi penegakan hukum dan HAM Indonesia tahun 2020. Dan semoga bisa kembali hadir untuk membersamai kita semua. Dan untuk program webinar Paham dan Kami ini juga kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga sosial. Pekan sebelumnya kita bekerja sama dengan IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, dan untuk pekan ini insya Allah donasi akan disampaikan ke program Rumah Zakat dalam rangka pengadaan beasiswa yatim Hafiz Quran, insya Allah. Jadi tidak hanya juga mengkritisi masalah hukum dan pemerintahan, edukasi masyarakat, kita juga bekerja sama dengan lembaga sosial untuk sama-sama berdonasi bagi kebaikan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana ini? Udah boleh live? Baik, mungkin suara dari host tidak terdengar ya. Mohon izin sekaligus menutup acara kepada rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk yang membutuhkan sertifikat nanti bisa dimintakan di grup saja. Dan untuk yang butuh informasi lainnya bisa dihubungi kepada admin di grup. Terima kasih, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.